Kisru kisah asmara antara Kaisang Pangarep dengan Felicia Tisu yang dikabarkan kandas lantaran adanya orang ketiga kini semakin memanas. Dituding menjadi orang ketiga dalam hubungan Kaisang dan Felicia, pihak Nadia Arifta pun angkat bicara. Seperti apa klarifikasi pihak yang menyebut dirinya sebagai paman Nadia mengenai kabar heboh yang kini tengah beredar? Bagaimana dengan kabar bahwa Kaisang akan melamar Nadia setelah hari raya nanti? Berawal dari pertemuan di Singapura, cinta memang akhirnya bersemi di hati Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu hingga terjalin hubungan selama 5 tahun lamanya. Meski akhirnya kandas, seperti apa sosok Felicia saat menjadi kekasih Kaisang? Seperti apa pula gaya pacaran Kaisang dan Felicia saat menjalin cinta? Viral hingga menuai banyak komentar dari netizen, video Kaisang menanggapi hubungannya dengan Felicia pun beredar luas. Bagaimana pakar menganalisa ekspresi Kaisang? Dan bagaimana pula pakar ekspresi melihat video pembelaan dari kakak Felicia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar putusnya hubungan asmara Kaisang Pangarep dengan Felicia Tisu atau yang lebih dikenal dengan nama Felicia Tisu memang tengah menghebohkan tanah air, bahkan menuai viral serta menjadi trending. Lewat media sosial, Ibunda Felicia mengunggah berbagai tulisan yang menyudutkan Kaisang dan Nadia. Kabar kandasnya hubungan Kaisang dengan Felicia yang sudah terjalin selama 5 tahun itu dituding lantaran adanya orang ketiga. Nama Nadia Arifta disebut-sebut sebagai orang ketiga yang kini dekat dengan Kaisang. Muncul sebagai pihak Nadia Arifta, Firdaus Owiwobo mengklarifikasi berita yang tengah beredar. Lantas, bagaimana dengan kabar Kaisang yang akan melamar Nadia setelah hari raya nanti? Klarifikasi atas tudingan-tudingan yang dilakukan oleh Bunda Felicia Tisu itu aja sih. Ya keluarga besar kami sih sampai saat ini masih menanggapinya biasa-biasa aja gitu kan. Karena ini kan udah hal yang lumrah dalam kehidupan ya. Adanya pisah, adanya perpisahan, adanya kematian, adanya percintaan itu udah biasa. Nah, itu bagian daripada dinamika kehidupan. Ya makanya pihak keluarga itu disuruh saya untuk meluruskan bahwa Nadia itu tidak seperti itu gitu loh. Jangan dikait-kaitkan Nadia itu dengan kekecewaan mereka ya, keluarga Felicia Tisu. Buliannya ya banyak banget ya, tapi kan itu biasalah itu. Kalau menurut kami masih standar-standar aja. Karena keluarga kami itu sangat tabu dengan privasi-privasi seperti ini diumbar di media gitu. Namun kalau tidak di-counter kan tidak di-backup oleh penjelasan kami sebagai pemilik hak jawab di media sosial. Itu juga bisa menjadi fitnah nantinya untuk keluarga kami. Kalau dari sambungan telepon tadi pagi ya, saya telepon bersama pamannya langsung ya dari Nadia yang memang dituakan lah, uaknya. Nadia belum ada tuh statement orang tuanya Nadia bahwa habis Lebaran Nadia akan menikah, belum ada sama sekali gitu. Jadi kalau ada statement-statement bahwa Nadia dan Kaisang akan melangsungkan ini ke pernikahan, kami juga belum berani berstatement lebih jauh karena kan sebatas itu saja yang diberitahu oleh keluarga
dari keluarganya Nadia ya, dari orang tuanya, bahwa mereka belum ada statement untuk bagaimana gitu kan ke depannya, apalagi sampai mau menikah setelah Lebaran ini, itu saya rasa hoax. Ya, melihat kedekatan Nadia Arifta dengan Kaisang Pangarep memang membuat Ibunda Felicia Tissue murka hingga ia pun tak bisa menahan rasa kecewa serta emosi yang ia luapkan lewat media sosialnya. Anggapan Kaisang melakukan ghosting atau secara tiba-tiba menghilang tanpa memberikan kepastian pun beredar luas. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Nadia terkait Ibunda Felicia yang dalam media sosialnya menyebut Nadia adalah karyawan makan majikan? Kami ini kan memang dia bekerja secara profesional, melamar di perusahaannya Kaisang, lalu diterima, dan jenjang karirnya pun dia naik jadi dari supervisor menjadi apalah saat ini kan gitu. Itu kan dia diambilnya dari kinerjanya, karya gemilang dari prestasinya dia di pekerjaan itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini imbunannya Felicia majikan gitu, nggak bisa. Dia ini adalah supervisor atau apa, ada title di dalam struktur organisasi. Katakanlah Kaisang ini sebagai owner atau direktur utama atau apa. Nah, ponakan kami ini sebagai apa, itu aja sebutannya. Nggak perlulah seperti mencari statement untuk menjatuhkan keponakan kami, karena ponakan kami ini kerja menjadi pembantunya beliau. Ya kalau menurut saya itu tidak profesional gitu loh. Sebutan bawahan, apalagi yang dianggap ibundanya Felicia Tissue itu adalah majikan ya, atau Felicia Tissue-nya sekalipun ya, sebagai majikannya ponakan kami, itu nggak profesional. Sangat menyayangkan sekali kalau menurut saya itu. Ya tapi nggak saya salahkan juga sih. Wajar kalau orang kecewa itu. Kami hanya mengcounter bahasanya Bunda Felicia Tissue itu aja sih. Kalau hubungannya masalah nanti jodoh dengan Kaisang, ponakan kami jodoh dengan Kaisang, itu udah urusannya Allah Subhanahu wa taala dengan para orang tua. Saya sebagai wakil keluarga hanya menjelaskan, memaparkan bahwa tidak seperti apa yang dipikirkan oleh keluarga Felicia Tissue tentang ponakan kami ini. Tadi pagi saya juga ditelepon oleh uaknya Nadia, kalau memang ini jangan sampai keterlaluan, dan sampai keterlaluan keluarga Felicia Tissue, apalagi sampai menghujat di media sosial. Ya kalau memang perlu diambil langkah hukum, ya kita ambil langkah hukum. Perjalanan cinta memang tak semuanya akan berjalan mulus. Seperti halnya kisah asmara Kaisang dan Felicia yang justru berujung kandas. Sempat menjalin cinta selama 5 tahun, seperti apa gaya pacaran Kaisang dan Felicia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Hampir semua pasangan pastinya mendambakan hubungan asmara yang langgeng dan harmonis. Namun, tentunya tidak ada hal indah yang datang tanpa perjuangan. Demi mewujudkan sebuah hubungan cinta yang awet dan penuh kemesraan, segala perjuangan pun pastinya harus dilakukan. Seperti perjalanan cinta antara Kaisang dan Felicia Tissue salah satunya. Meski kini telah kandas dan penyebabnya pun masih menjadi tanda tanya besar netizen, namun saat menjalin hubungan asmara dengan Kaisang, Felicia menjadi kekasih yang selalu mensupport Kaisang dalam segala aspek. Oh kok nikah muda ya, saya juga udah tua. Alhamdulillah
dia selalu support saya. Ya kebetulan datang. Tergantung kalau ada waktu ya ikut, ya support. Kalau ada waktu ya kumpul. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah drama asmaranya dengan Kaesang, Felicia Tissue pada Selasa 9 Maret 2021 kemarin memang baru saja berulang tahun ke-27. Meski harus menerima kesedihan di hari pertambahan umurnya lantaran adanya prahara asmara, Felicia justru tampak tersenyum dan tegar seperti yang terlihat dalam postingan yang ia unggah di media sosial. Lantas seperti apa gaya pacaran Felicia dan Kaesang dulu? Dan seperti apa pula Felicia menilai sosok Kaesang yang pertama kali ia temui di Singapura sejak dirinya kuliah dulu? Kaesang sosoknya dia itu orangnya sangat bersemangat dan dia juga orangnya nggak pernah putus asa. Aku udah hampir 2 tahunan. Nah itu kan untuk saya yang tahu mas. Pasti untuk saya yang tahu. Tapi terus terang dia anaknya rajin dan juga bertanggung jawab. Dia menyatakan cinta. Malu-malu kesan pertamanya aku tuh nggak tahu ya dia itu siapa gitu. Dia kesan pertamanya agak nyebelin. Ya kalau saya sih yang simpel-simpel aja, biasanya cuma jalan-jalan, lihat-lihat. Kan kalau di Singapura kan juga banyak ini ya, namanya kayak spot-spot. Kita nggak ada yang romantis. Ya kita saling ngerti aja. Saya juga ada kerjaan, pacar saya juga ada kerjaan ya, saling mengerti aja. Kisah cintanya jadi pembicaraan panas, Kaesang buka suara soal hubungannya dengan Felicia Tissue. Sempat mengutarakan tentang makian, seperti apa analisa pakar tentang ekspresi Kaesang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pastinya bukan tanpa sebab hubungan cinta Kaesang dan Felicia berakhir. Bahkan seolah tak ingin berlarut-larut, lantaran masalah pribadinya itu kini menjadi konsumsi publik, Kaesang pun akhirnya buka suara hingga mengungkapkan mengenai kapan dirinya mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Melihat Kaesang yang sempat mengutarakan tentang makian yang ditujukan kepada dirinya, lantas bagaimana pakar ekspresi menganalisa video Kaesang yang sempat angkat suara itu? Aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Kaesang setiap kali ditanya, dia ada pertanyaan dari misalnya arah depannya dia gitu. Dia agak ngelirik ke arah salah satu, entah kiri entah kanan gitu, dia ngelirik. Tapi di sini kayaknya arah kanannya dia kelihatannya, gitu. Itu adalah salah satu contoh bentuk ekspresi shame gesture, malu sih sebetulnya. Nah, malu itu bisa karena dua nih di sini. Malu karena dia merasa bahwa ada sebuah kesalahan, memang kesalahan dia. Yang nomor dua adalah malu karena masalah ini akhirnya jadi terbawa-bawa skala nasional. Ketika ditanya dan dia menghela nafas, ada menghela nafas itu kelihatan gitu. Ini memang ini load ya, ini beban ya, berat gitu buat dia. Komentar saya dua, berarti Kaesang punya PR. Ini berarti ini Kaesang yang punya PR nih. Kaesang punya PR untuk benar-benar sekarang menyelesaikannya dengan baik-baik, atau dengan asertif, atau dengan lebih tertata secara strategi gitu. Kalau kita lihat ya, pertama kali kita memutuskan untuk pacaran tuh tujuannya apa sih?
orang-orang tuh suka salah paham dan suka lupa tujuan pacaran tuh sebenarnya bukannya untuk mencari suami, tapi lebih kepada menyeleksi seseorang yang pada akhirnya menemukan sosok ideal yang menjadi suami atau istrinya. Jadi bukannya pasti setelah pacaran akan jadi pasangan suami istri, tapi memang pacaran itulah proses pengenalan dan seleksi tersebut. Nah, karena ada pandangan yang mungkin terlalu kaku terhadap proses pacaran yang harus selalu menikah, jadi orang-orang tuh selalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain beredarnya video Kaisang yang buka suara terkait masalahnya dengan Felicia, beredar pula video kakak Felicia yang mengungkapkan kekecewaannya. Walaupun tak menyebut nama, namun diduga orang yang dimaksud adalah Kaisang Pangarep. Seperti apa analisa pakar ekspresi? Benarkah kakak Felicia dinilai marah besar hingga terlihat dari ekspresi wajahnya? This man was pictured and videoed with another woman, supposedly a co-worker of his that was acquainted to my sister as well. At that point, I was speechless. Jadi saya melihat ekspresi yang ditampilkan Daryl ini kebanyakan bukan ekspresi kecewa. Kecewa itu kita arahnya arah sedih gitu ya. Sementara ekspresi yang ditampilkan Daryl ini lebih kuat dari itu. Ini ekspresi marah. Jadi anger, dengan beberapa kali dia mengatakan bibirnya, bibir menipis itu tandanya dia otot sini ketahan, kencang, tegang, dan itu hanya bisa ditampilkan oleh cara seseorang ketika marah, ekspresi marah. Itu satu. Kedua, jadi marah itu sini dan ada otot sini mengencang. Jadi dan itu terjadi di banyak aspek ketika Daryl sedang bercerita tentang narasinya dia. Nah, kenapa saya sebut narasi, kita akan sampai di situ. Nah, yang satu lagi ada ekspresi ketidaksukaan, rasa tanda petik terhina gitu misalnya ya. Dengan cara apa? Ada tarikan, beberapa kali ada terlihat tarikan kecil dari sudut bibirnya gitu. Misalnya saya bermasalah dengan seseorang gitu ya. Buat saya, kakak saya akan belain saya, om saya akan belain saya, ini saya akan belain saya. Dan itu wajar, sangat wajar. Jadi keluarga dibela dulu, masalah kalau misalnya ternyata memang ada salah, di dalam baru kasih tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.